Selamat pagi anak-anak yang kasih. Sebelumnya kita mau belajar untuk kelas 9 tentang toleransi menurut iman Kristen. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini karena Tuhan baik buat kami. Berkati kami mau belajar tentang toleransi. Kiranya Tuhan sertai kami semuanya. Berkati hamba-Mu yang kecil, yang hina, yang tidak artinya, boleh menjadi kepujian nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sebelum kita mau pelajaran, kita mau nyanyi dulu tentang batu karang yang teguh, Kidung Jemaat nomor 37 bagian A. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasa menyesak. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Bait kedua, ketiga, dan 4 nanti kalian akan nyanyikan masing-masing di rumah. Baik, kita lihat apa itu toleransi. Toleransi berasal dari kata Latin yaitu tolerare, yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang kepada orang-orang yang memiliki pendapat berbeda, atau dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi ini adalah sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, menghargai atau menghormati tindakan yang dilakukan oleh orang lain. Toleransi juga berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak diterima oleh kelompok mayoritas yang dominan dalam suatu masyarakat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 9 ayat 2 berbunyi, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Undang-undang ini patut ditaati dan dijunjung tinggi oleh semua rakyat Indonesia. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa seringkali terjadi gesekan-gesekan atau permasalahan sehubungan dengan sikap toleransi tersebut. Toleransi juga berhubungan dengan sikap saling menghargai, saling menghormati, memelihara hak dan kewajiban antar umat beragama. Indonesia adalah bangsa yang dianugerahkan oleh Tuhan Allah dengan beragam suku, dengan beragam agama dan keberagaman lainnya. Nah, untuk itu sikap toleransi sangat diperlukan demi terciptanya kehidupan yang rukun, damai, dan tentram di bumi Indonesia tercinta ini. Sikap toleransi akan membangun terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan tidak terpecah, bahkan menjadi satu kekuatan yang bisa membangun suatu bangsa yang besar. Toleransi terhadap hak dan kewajiban umat beragama tertanam kuat pada nilai-nilai Pancasila. Penduduk agama mayoritas wajib menghargai ajaran dan keyakinan pemeluk agama lain. Tidak boleh terjadi pemaksaan kehendak. Kalian sebagai remaja Kristen belajar menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapatmu dan bersedia menerima kenyataan bahwa terdapat banyak keperbedaan serta kita harus menghormati kehadiran pemeluk agama dan keyakinan yang lain yang berbeda dengan kita. Itu arti kata toleransi. Ya, berarti kita menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat lain daripada kita. Lalu bagian yang B, toleransi dalam Alkitab. Pada waktu kelaparan hebat melanda tanah Negeb, Abraham pergi ke Mesir untuk tinggal di sana sebagai orang asing. Kejadian pasal 12 ayat 9 sampai 10. Abraham berbohong dengan mengatakan bahwa Sarai itu adalah adiknya. Abraham takut diperlakukan kasar atau dibunuh oleh orang Mesir karena mereka menginginkan Sarai, karena Sarai cantik parasnya.
Firaun mengambil Sarai menjadi istrinya. Sikap Abram ini mendatangkan tulah kepada Firaun dan seisi istananya. Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram keluar dari Mesir bersama Sarai dan segala kepunyaannya. Sikap ini ditunjukkan Abram dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Toleransi dalam masyarakat membutuhkan sikap jujur dan saling menghormati. Ya, jadi harus ada saling jujur dan saling menghormati. Nah, ketika Ishak tinggal di Gerar, tempat ayahnya dulu tinggal, dia menjadi kaya dan kepunyaannya bertambah banyak. Ishak mengambil kembali sumur-sumur Abraham yang pernah ditutup oleh orang-orang Filistin setelah Abraham mati. Mereka menemukan sumur yang mata airnya berbual-bual. Jadi berbual-bual itu banyak, penuh ya, airnya keluar banyak, melimpah. Gembala-gembala ternak Ishak berkelahi dengan para gembala Gerar. Ya, itu memperebutkan sumur-sumur tersebut. Akhirnya Ishak meninggalkan sumur itu dan mengambil sumur lain agar para gembala-gembala tidak lagi bertengkar. Ishak di sini menamai sumur itu Sitna dan Rehobot, sebab katanya sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kejadian 26 ayat 23. Di sini Ishak menetap di Betsheba. Ia hidup di tengah orang lain sebagai orang asing. Tetapi ia dapat mengatasi semua perbedaan dan konflik dengan cara yang bijaksana. Jadi Ishak ini bisa melaksanakan toleransi. Ia membawa perdamaian sehingga tidak ada lagi perkelahian. Nah, umat Kristiani tinggal dan hidup di tengah masyarakat luas yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, baik di antara anggota gereja maupun dalam masyarakat umum. Semua memiliki perbedaan. Toleransi tidak hanya terkait dengan agama atau keyakinan yang berbeda, toleransi juga berhubungan dengan perbedaan pandangan, pendapat, atau pola pikir. Di dalam Alkitab ada tokoh Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi. Pemahamannya dipengaruhi oleh ajaran agama Yahudi. Dan Tuhan Yesus menghargai pemahaman Nikodemus yang sangat terbatas tentang kelahiran kembali. Dengan sabar Tuhan Yesus menjelaskan sehingga Nikodemus paham dengan benar tentang kelahiran. Nah, orang Samaria juga adalah kelompok yang tidak dihargai dan tidak disenangi oleh orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai bangsa rendah, ya, rendahan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Yahudi enggan bertegur sapa dan tidak mau makan bersama atau berada di tengah-tengah satu tempat dengan orang Samaria. Tetapi Yesus menunjukkan sikap yang berbeda. Dia menyapa perempuan Samaria yang sedang menimba air di sumur dan minta minum dari perempuan Samaria itu. Nah, sikap Tuhan Yesus ini sangat mengejutkan. Ia hendak mengatakan bahwa semua manusia itu sama di hadapan Allah. Dan Allah menyediakan jalan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Ketika berada di Athena, Rasul Paulus juga berada di tengah bangsa-bangsa yang menyembah berhala. Mereka juga menyediakan satu mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Tanpa bermaksud menyamakan kedudukan Allah dengan para Baal, Paulus memperkenalkan Allah yang tidak mereka kenal itu, namun menyediakan keselamatan bagi manusia. Rasul Paulus tidak bertindak kasar dengan memusnahkan mezbah-mezbah, ya, tidak memusnahkan semua mezbah. Rasul Paulus memberi pemahaman yang baru untuk menggantikan konsep berpikir orang Athena. Toleransi berarti juga menghargai, membolehkan sikap orang lain yang berbeda dengan kita. Di sekolah, di rumah, dimanapun juga kamu belajar untuk memiliki sikap toleransi ini kepada orang lain. Sikap ini sangat penting karena
Tidak ada manusia yang sama persis sekalipun dia kembar. Semua manusia berbeda. Bukan hanya secara fisik tapi juga secara ide, cita-cita maupun motivasi belajar itu sangat berbeda. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Karena itu harus ada sikap atau cara untuk dapat hidup bersama dengan orang lain yang berbeda dengan dirinya, yaitu dengan toleransi. Nah, demikianlah penjelasan tentang toleransi. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya di grup ini ya, dan kalau ibu bisa jawab akan ibu jawab. Baik, kalian bisa lihat tugasnya yang di halaman 47. Itu tentang refleksi. Refleksi ini untuk menggambarkan dirimu dalam kehidupan bertoleransi dengan sesama. Berikan angka 1 sampai 5 sesuai pendapatmu dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, itu bisa kamu lihat dan kamu tulis di kolom itu berapa skor kamu. Skor maksimal 30 ya, paling besar 100. Jangan lupa soal-soal latihan juga yang di halaman 48 dikerjakan. PG dan esainya. Ya. Yang dikumpulkan itu adalah yang di halaman 47. Kemudian PR rutin dan agenda jangan lupa dikumpulkan, tetap ditaruh di grup ini. Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati dan menyertai kita. Kita berdoa supaya kita cepat bisa bertemu tatap muka dan vaksin COVID-19 bisa ditemukan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini, dan biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, dan berkati bangsa kami Indonesia supaya terlepas dari virus COVID-19 sehingga kami boleh bertemu tatap muka dalam pelajaran kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.